Serikat Buruh Nasionalis Indonesia gelar aksi unjuk rasa menuntut tindakan tegas Disnaker Trans Kalimantan Selatan kepada 5 perusahaan. Dalam duplik, mantan Bupati Tabalong Anang Syahpiani bantah semua tuduhan jaksa. Pemerintah Kabupaten Tapin siapkan anggaran 39 miliar rupiah untuk cover BPJS Kesehatan warga Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Sabtu 7 Februari 2026. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) gelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Disnaker Trans Kalimantan Selatan Jumat sore kemarin. Masa menuntut Disnaker Trans Kalimantan Selatan bidang pengawasan melakukan tindakan tegas kepada 5 perusahaan yang telah melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana kejahatan, pelanggaran tentang kekurangan upah dan kekurangan upah lembur. Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) masuki halaman kantor Disnaker Trans Kalimantan Selatan Jumat sore dengan membawa atribut bendera. Massa meminta Disnaker Trans Kalimantan Selatan bidang pengawasan melakukan tindakan tegas kepada 5 perusahaan yang telah melakukan dugaan tindak pidana kejahatan, pelanggaran tentang kekurangan upah dan kekurangan upah lembur sampai saat ini belum terselesaikan. 5 perusahaan dimaksud diantaranya Rumah Sakit Islam, PT Cakrawala Putra Bersama, PT Sukses Wijaya Adi Makmur, PT Nusantara Indah, serta PT Sarana Subur Agrindo Tama. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SBNI Wagimun, aksi saat ini adalah aksi kedua dengan tuntutan yang sama. Ia menyebut Disnaker Trans Kalimantan Selatan tidak tanggap, padahal nota dinas dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang kekurangan upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan dan putusan hukum tetap pengadilan tentang kekurangan upah sudah ada, namun belum terselesaikan hingga saat ini. Pekerja itu yang spesifiknya adalah kalau Rumah Sakit Islam itu adalah kekurangan upah. Kekurangan upah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja saat ini. Tetapi memang informasi daripada Dinas Kerja Provinsi itu malah duluan kami menyurati, tetapi dari Dinas Kerja sampai saat ini belum ada surat tanggapan. Jadi hal-hal seperti ini kan administrasi buruk, administrasi tidak benar. Sedangkan kami ketika di kepolisian saja sekali melakukan pengaduan saja, itu pasti kami ketika itu ada surat pemberitahuan perkembangan. Saat ini kita memberikan permohonan pemberitahuan, tetapi tidak ada tanggapan. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti menegaskan, tidak ada pembiaran ataupun penghentian proses penanganan atas pengaduan pekerja atau serikat buruh. Pihaknya telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi pihak terkait, serta melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kasus pengaduan tahap 2 oleh perusahaan. Pekerja serikat buruh ini terhadap persoalan yang mereka adukan ke kami, itu pada prinsipnya semuanya kami proses dan berjalan sesuai dengan prosedur. Itu ada 5 pengaduan yang kita tangani, kita jelaskan nanti satu persatu. Itu tapi kita pilah dulu. Memang ada yang sudah tidak lagi kami tangani, tapi itu sudah ditangani oleh pengadilan hubungan industrial. Itu ada. Setelah menyampaikan tuntutannya, puluhan buruh membubarkan diri. Dalam rencananya mereka akan kembali menggelar aksi serupa pekan depan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Disnaker Trans Kalimantan Selatan. Saudara, dalam duplik, mantan Bupati Tabalong Anang Syahpiani bantah semua dakwaan jasa terkait tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada dirinya. Sebagai kuasa pemilik modal atau KPM, Kepala Daerah Kaitan BUMD, menurut mantan Bupati Tabalong 2 periode tersebut tidak memiliki kewenangan dalam kontrak bisnis maupun semua operasional BUMD. Menjawab replik yang disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin sebelumnya,
Mantan Bupati Tabalong Anang Syafriani dalam dupliknya membantah semua dalil yang dituduhkan kepada dirinya. Anang yang dituntut 3,5 tahun oleh JPU menegaskan, kepala daerah sebagai kuasa pemilik modal atau KPM dalam semua ketentuan perundang-undangan tidak berwenang dalam menandatangani kontrak bisnis, menentukan mitra kerja, teknik operasional, hingga melakukan pembayaran keuangan Perumda. Hal ini untuk membantah bahwa dirinya didakwa memberikan arahan, tekanan, dan legitimasi agar kerjasama Perumda dilanjutkan, meskipun tidak memenuhi persyaratan. Kuasa hukum Anang Syafriani Siswansa menegaskan, duplik yang disampaikan klien sudah sangat gamblang menjelaskan posisi kasus yang menjeratnya. Pada sebagai yang langsung beroperasi di lapangan. Begitu aja. Artinya menolak yang jelas Bupati kepala daerah dia kan sebagai KPM dia tidak akan bertanggung jawab secara keseluruhan, tapi ya mengarahkan baca-baca aja, mengarahkan dalam rangka proses perjalanan lain. Sebelumnya JPU menyatakan bahwa terdakwa Anang bersalah melanggar dakwaan subsidiar, yakni pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 KUHP. Oleh karenanya, JPU pun meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada mantan orang nomor 1 di Tabalong tersebut selama 3,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar kurungan selama 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2026 ini siapkan APBD sebesar 39 miliar untuk BPJS Kesehatan warga Tapin. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 5 miliar dari tahun 2025 lalu. Polemik pemberhentian pembayaran BPJS Kesehatan untuk warga di berbagai daerah yang ada di Kalimantan Selatan terus bergulir. Namun berbeda di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah bahkan menambah anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Pada tahun 2025, anggaran yang dikeluarkan sebesar 34 miliar rupiah. Dan pada tahun 2026 ini, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar 39 miliar. Bahkan penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, pemerintah daerah siap membayarkan dengan syarat berobat di RSUD Datu Sanggul dan warga Kabupaten Tapin. Penjabat Sekda Tapin, Unda Absori mengatakan, warga Kabupaten Tapin tidak perlu khawatir masalah kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan dibayarkan pemerintah untuk 200.000 lebih warga Kabupaten Tapin. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 39 miliar 231.200 rupiah. Dari tahun sebelumnya dengan tahun ini kita tidak ada perbedaan. Semua di-cover oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Tidak ada lagi urusan karena anggaran tidak ada. Terkait kesehatan karena memang menjadi program prioritas, jadi Pak Bupati tetap, Pak Wakil Bupati juga tetap komitmen untuk menyiapkan dan menyediakan dana BPJS. Insya Allah tidak akan ada kekurangan. Dan 2 miliar 300 juta bagi masyarakat kita yang tidak masuk di dalam BPJS. Di mana posisi uang itu ada di Basnas. Kepada siapa ini diberikan 2 miliar sekian ini? Bagi mereka yang tidak tercover BPJS, mereka yang memang baru di PHK dari perusahaan, mereka masyarakat yang baru juga menetap di Kabupaten Tapin. Insya Allah Pak Bupati, Pak Wakil komitmen untuk terus memberikan jaminan itu kepada masyarakat kita. Untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, warga kabupaten hanya perlu menunjukkan KTP sebagai warga Tapin ke fasilitas kesehatan yang ada di Tapin seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diminta lengkapi dokumen SPPL dan IPAL. Pihak pengelola diharapkan dapat memprosesnya dengan lebih cepat tanpa harus melalui prosedur AMDAL yang lebih kompleks. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan publik, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hal ini menyusul temuan banyaknya unit usaha dan layanan yang belum mengantongi dokumen lingkungan serta sistem pengolahan limbah yang memadai. Terungkap bahwa sebagian besar fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Banjarbaru masih belum memiliki dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Selain itu, kondisi fisik instalasi pengolahan air limbah IPAL di lapangan ditemukan banyak yang tidak memenuhi syarat teknis. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru, Ahmad Ariwijaya Abdur mengatakan, hampir 80% SPPG tidak memenuhi syarat teknis kondisi fisik instalasi IPAL. Pihaknya juga akan memberikan pendampingan untuk memperbaiki permasalahan ini. Yang mana bukan hampir lagi semuanya SPPG yang di Banjarbaru ini tidak memiliki dokumen SPPL. Terus kedua terkait fisik IPAL hampir 80% tidak memenuhi syarat teknis. Jadi ke depannya kita akan melakukan pendampingan dengan Korwil yang ada di Banjarbaru, melakukan pengawasan pemantauan lokasi seperti apa harusnya IPAL itu dibuat secara teknis dan pendampingan melengkapi dokumen SPPL. Kedepannya kita kita akan lebih ketat lagi pengawasannya. Artinya gini, apabila mereka tidak mengindahkan apa yang telah kita sampaikan, kita tidak segan-segan menutup outlet atau muara pembuangan air limbahnya itu. Artinya mereka tetap dipersilakan produksi, tapi tidak diizinkan membuang limbah ke drainase atau ke media lingkungan. Pemerintah kota menargetkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi sudah memiliki dokumen SPPL dan IPAL yang clear sebelum pertengahan tahun ini. Mengingat luasan lahan dan bangunan yang digunakan, dokumen yang diwajibkan cukup berupa SPPL. Sehingga diharapkan pihak pengelola dapat memprosesnya lebih cepat tanpa harus melalui prosedur AMDAL yang lebih kompleks. Gubernur Kalimantan Selatan ingatkan pejabat harus siap dievaluasi. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengingatkan seluruh pejabat administrator dan pengawas yang dilantik hari ini agar siap dievaluasi kapanpun. Hal ini sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab atas kinerja masing-masing. Ratusan pejabat administrator dan pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Dalam pelantikan yang juga disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Syarifuddin ini, Gubernur mengingatkan agar seluruh pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini penting agar sejalan dengan semangat pelayanan publik yang menjadi komitmen pemerintah provinsi. Menurut Muhyiddin, mereka yang dilantik setiap saat harus siap dilakukan evaluasi, sehingga kinerja mereka bisa terukur dengan baik. Jadi kemungkinan masih ada lagi nanti, karena kita tetap pantau evaluasi. Kalau memang di sini tertutup, kita pindah lagi. 6 bulan karena penilaian harus sangat baik atau kurang baik. Itu kalau sangat baik 6 bulan bisa kita evaluasi. Apakah itu dinunjukkan? Apakah tidak? Kalau sangat baik itu akan bisa kita pindah atau tetap. Tapi kalau kurang baik itu bisa kita nunjukkan atau turunkan. Gubernur juga meminta kepada BKD dan Sekda untuk melakukan penilaian terhadap semua pejabat yang ada. Hal ini penting untuk memastikan mereka bekerja dengan baik, karena jika tidak, maka akan ada evaluasi dan pergantian. Bupati Tapin Yamani mengambil sumpah jabatan pejabat tinggi Pratama dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin. Ada 8 pejabat tinggi Pratama dan 121 pejabat administrator yang dilakukan perubahan. Setelah 12 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Tapin, Bupati Tapin Yamani lakukan penyegaran pejabat tinggi Pratama di Kabupaten Tapin.
ada 131 pejabat yang dilakukan rotasi jabatan dari beberapa satuan organisasi perangkat daerah. Yakni untuk pejabat eselon 2 ada 8 orang yang dilakukan penyegaran, 38 orang pejabat eselon 3 dan 82 orang eselon 4. Sedangkan jabatan yang masih kosong seperti Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Camat Candi Laras Utara dan Camat Binuang sementara akan diisi oleh pelaksana tugas. Bupati Tapin Yamani mengatakan, rotasi pejabat ini untuk penyegaran di pemerintahan Kabupaten Tapin, yang nantinya berfokus untuk mendukung 13 program kerja Bupati Tapin. Hari ini syukur alhamdulillah kita akan melantik 134 orang. Jadi 8 orang jabatan tinggi pertama, yang mana ada juga administrator itu 65 orang, pengawas 58 orang, dan komisioner 3 orang. Harapannya mudah-mudahan dalam penyegaran organisasi ini nantinya setiap kepala OPD yang baru saja dilantik ini bisa bekerja sama dengan baik dan bisa menjalankan 13 program yang kemarin Bupati itu. Untuk jabatan sekretaris daerah, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Tapin akan melakukan pelelangan secara terbuka. Tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli resmikan gedung baru RSUD Sengayam di Kecamatan Pamukan Barat. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli meresmikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam di Kecamatan Pamukan Barat. Pembangunan gedung tahap 2 ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menelan anggaran 39 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Baru tahun 2025, pembangunan mencakup 4 gedung utama, yakni gedung manajemen, gedung rawat inap kelas 1 dan 2, serta gedung instalasi bedah sentral. Keempat gedung ini dibangun untuk menunjang kapasitas, mutu, serta keselamatan pasien, sekaligus mendukung tata kelola manajemen rumah sakit yang lebih profesional. Dengan diresmikannya gedung baru ini, saya berharap Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih profesional, didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, serta manajemen yang berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, RSUD Sengayam sudah memenuhi persyaratan dasar untuk peningkatan status dari rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C. Kendati demikian, rumah sakit yang berada di perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur ini masih memerlukan penambahan tenaga kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan. Izin Pak Bupati, saya sampaikan di sini, selanjutnya tugas kami yaitu mengurus izin agar rumah sakit ini ditingkatkan menjadi tipe C, tidak lagi tipe D. Menurut perhitungan analisis kami, masih diperlukan Pak penambahan tenaga kesehatan dan juga tenaga lainnya. Menurut Permenkes tadi, kita masih memerlukan sebanyak 283 orang Pak untuk bisa memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit ini. Sejak awal beroperasi sampai dengan sekarang, RSUD Sengayam telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Di antaranya terlihat dari peningkatan pendapatan yang signifikan. Dari awalnya hanya 802 juta rupiah, kini mencapai 12,9 miliar rupiah. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin pastikan biaya visum bagi korban kekerasan perempuan dan anak tahun ini tersedia. Seluruh proses hukum mulai dari visum et repertum hingga psikiatrikum dapat dilakukan secara gratis bagi korban. Pemerintah Kota Banjarmasin pastikan seluruh korban kekerasan khususnya perempuan dan anak tidak dibebankan biaya sepeser pun dalam proses penanganan hukum. Jaminan ini mencakup layanan visum et repertum hingga visum psikiatrikum.
UPTD PPA Kota Banjarmasin telah menyiapkan anggaran melalui rencana kerja dan anggaran, termasuk dana alokasi khusus non-fisik. Anggaran layanan mediko-legal untuk korban perempuan dialokasikan sebesar Rp11.910.000. Sementara untuk korban anak, alokasi anggaran mencapai Rp14.550.000. Dalam penanganannya, UPTD PPA juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan Rumah Sakit Bayangkara. Kepala UPTD PPA Banjarmasin, Susan, menegaskan, tidak semua perkara berakhir di pengadilan karena kasus kekerasan psikis masih kemungkinan mediasi. Namun untuk pemerkosaan serta pelecehan seksual berat, proses hukum tetap berlanjut hingga pidana penjara. Visum ini memang sangat, boleh dikatakan sangat vital juga untuk menentukan bahwa korban ini memang mengalami persetubuhan. Contoh ketika mereka harus pemeriksaan visum et reparatum, ini korban ini seberapa banyak sudah diperkosa, kemudian juga USG itu apakah USG ini meliputi memang keseluruhan ya, jadi kandungannya udah berapa lama, jadi mungkin dalam hal ini juga ada sanksi yang lebih berat buat si pelaku dengan hasil visum ini, kayak penegakan kalau di kesehatan mungkin penegakan diagnosa. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan sejumlah daerah tidak lagi menanggung biaya visum korban kekerasan seksual karena terbatasnya anggaran. Warga keluhkan tumpukan sampah menggunung di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Tak hanya menimbulkan aroma tak sedap, kondisi ini juga mengganggu aktivitas jual beli. Beginilah kondisi terkini salah satu titik di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Dalam beberapa bulan terakhir, tumpukan sampah terlihat menggunung dan meluber ke jalan hingga mengganggu aktivitas pasar. Selain mengeluarkan aroma tidak sedap, penyempitan akses jalan juga terjadi akibat sampah yang tidak tertampung. Warga menilai kondisi ini terjadi karena kurangnya bak tampung yang disediakan, tidak sebanding dengan volume sampah harian. Tiap sore untuk ini baknya satu kan biasa ada datang dua, ini satuannya yang datang. Itu lihat di atas banyak lagi itu. Numpuk itu sama yang kayak di atas. Sampai di atas belum dikeluarin, 1 bulan belum dikeluarin. Dari mana-mana sampah kampung ada juga. Nah harapnya ya cepat harap bersih tambah baknya ini 1. Jadi yang muatnya ini nunggu tong muatnya tuh. Nunggu ada yang baca PM tengah malam. Ada yang datang baknya. Jadi numpuk kayaknya ini. Warga mengaku sudah mengajukan permohonan penambahan bak tampung sampah. Namun hingga kini belum ada respon dari pihak terkait. Dan sampaikanlah bak ini kepada sudah. Baknya belum datang. Masih dalam perbaikan lagi. Ini kan satunya rusak tuh. Terganggu lah kayak gini ya, ibaratnya ini sampahnya nih. Ibaratnya tuh kan banyak nih. Karena kekurangan bak. Seandainya baknya ada nih, bersih terus di sini. Warga berharap pemerintah dapat segera menambah fasilitas bak penampungan sampah agar lingkungan pasar kembali bersih dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini.
rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Banjarbaru gandeng komunitas ojek online menjadi agen pelopor keselamatan di jalan raya. Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ketertiban di jalan raya dengan merangkul komunitas ojek online sebagai agen pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kelanjutan operasi keselamatan Intan 2026 dan persiapan menjelang operasi Ketupat 2026. Kasat Lantas Polres Banjarbaru Ibtu Tio Septian Dwi Cahyo mengatakan, kolaborasi ini bukan sekedar sosialisasi formalitas. Satlantas Polres Banjarbaru memproyeksikan para pengemudi ojek online sebagai garda terdepan atau agen yang mampu memberikan contoh langsung kepada masyarakat luas guna menekan angka kecelakaan, terlebih angka fatalitas pada saat kecelakaan di jalan raya. Kita berkolaborasi bagaimana caranya untuk menekan angka kecelakaan, terlebih lagi angka fatalitas pada saat kecelakaan di jalan raya. Jadi kita berharap dengan kolaborasi ini, kerjasama ini akan terwujudnya cancel teacher yang aman, nyaman, dan aman di jalan. Salah seorang perwakilan ojek online, Budianto, mengatakan pihaknya senantiasa berkolaborasi dengan kepolisian di jalan raya, terutama terkait keselamatan dan tindak kejahatan jalanan. Ya, kita ojol kan kebanyakan dan hampir lah satu hari itu di jalan raya kita. Jalannya ya, kalau kita hidup di jalan raya kan urus saja dengan lantas ya. Secara nggak langsung kita bersinergi lah, harus ada hubungan yang erat buat saling berbagi informasi dan keselamatan kita di jalan. Dengan hadirnya ojol sebagai agen keselamatan, diharapkan budaya tertib lalu lintas di Kota Idaman Banjarbaru semakin meningkat, terutama dalam menghadapi arus lalu lintas yang diprediksi akan padat menjelang Idul Fitri mendatang. Jelang peringatan Haul ke-6 Kiai Haji Zuhdianor atau Guru Zuhdi, Polda Kalimantan Selatan bersama Polresta Banjarmasin serahkan 2 ekor sapi jenis limosin. Selain dukungan logistik, ratusan personel juga akan disiagakan guna menjamin keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama prosesi Haul berlangsung. 2 ekor sapi jenis limosin dengan bobot total sekitar 1 ton diserahkan langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi kepada Panitia Haul Guru Zuhdi. Kedua sapi ini nantinya akan dikelola oleh Panitia Haul untuk kebutuhan konsumsi para jamaah yang diprediksi hingga 1 juta jamaah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan menegaskan pihaknya tidak hanya memberikan bantuan logistik, namun juga akan menerjunkan ratusan personil untuk menjaga Kamtipmas dan mengatur arus lalu lintas, guna memberikan rasa aman serta pelayanan prima kepada masyarakat selama Haul berlangsung. Kegiatan hari ini kita
memberikan bantuan berupa sapi dari Polda dan dari Polres kita yang akan digunakan untuk kegiatan haul buru judi tanggal 14 Februari 2026 ini. Kami dari Polda juga membackup personil pengamanan baik itu jalur dan pengamanan kegiatan. Dan kami juga mengerahkan kendaraan ransus kami, yaitu kendaraan dapur lapangan dan water treatment untuk membantu jamaah pada saat pelaksanaan untuk mencari makan maupun minum. Ketua Umum Majta Banjarmasin Muhammad Nidauddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian. Diharapkan dukungan ini menjadi berkah bagi seluruh personil Polda Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Entah halal dan penyerahan bantuan sapi ini sangat membantu dalam penyediaan konsumsi untuk para jemaah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Para jamaah diimbau untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Apabila membutuhkan bantuan dapat menghubungi relawan maupun petugas di lapangan. Maksimalkan fungsi embung, warga Cempaka gotong royong bersihkan saluran air. Warga sebut aksi bersama ini mampu mengurangi dampak banjir akibat cuaca ekstrim. Sebagai langkah nyata mencegah terjadinya banjir dan genangan air, warga Kecamatan Cempaka melakukan aksi gotong royong membersihkan kawasan embung dan saluran drainase di salah satu embung yang ada di Jalan Cempaka Baru, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Optimalisasi fungsi embung dan drainase ini dinilai sangat krusial mengingat kawasan Cempaka memerlukan sistem penampungan dan pembuangan air yang cepat agar tidak terjadi penumpukan volume air saat curah hujan tinggi. Sementara salah seorang warga, Faisal, mengatakan upaya pembersihan yang dilakukan secara berkala ini mulai menunjukkan hasil positif. Aliran air kini lebih terkendali dan air tidak lagi lama menggenang di pemukiman seperti waktu-waktu sebelumnya. Alhamdulillah berkat kegiatan bersih-bersih ini di Cempaka udah ada kelihatan hasilnya, di mana hampir tahun 2025 tadi hampir nggak ada banjir. Cuman yang awal 2006 ini cuman satu kali karena aliran sungai sudah kita bersihkan semua. Jadi untuk bersih-bersih ini kami sangat senang sekali, di mana sangat bermanfaat bagi kita, di mana banjir sudah hampir tidak ada lagi untuk Kelurahan Cempaka. Alhamdulillah. Camat Cempaka Hendrawan Maulana mengatakan bersama warga pihaknya membersihkan saluran air, terutama drainase. Sampah-sampah dan rumput liar yang menghambat dibersihkan agar aliran air menuju embung menjadi lebih lancar. Jadi beberapa kegiatan pada hari ini tuh intinya untuk membersihkan saluran air, terutama yang drainase apabila ada terhambat oleh sampah atau ada rumput-rumput, sehingga kami bersihkan supaya aliran air itu lebih lancar. Harapannya kami yang pertama untuk selalu menjaga kebersihannya, memperhatikan lingkungannya, dan secara sadar melaksanakan gotong royong ini berkala lah, paling tidak 1 bulan sekali. Mungkin itu harapan dulu. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan diharapkan terus meningkat. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan kegiatan besar, tetapi secara sadar menjaga drainase di depan rumah masing-masing. Menjelang bulan suci Ramadan, ratusan personil kepolisian Polres Tapin melakukan aksi bersih-bersih fasilitas umum. Selama 2 jam aksi bersih-bersih, petugas mengumpulkan puluhan kantong sampah. Ratusan personil kepolisian Polres Tapin melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Gaeng Suganda, Kelurahan Bitahan. Mereka melakukan pemungutan sampah di sepanjang jalan dan drainase, seperti sampah plastik yang akan dikumpulkan untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Dengan harapan masyarakat dapat mencontoh aksi ini, sehingga tidak ada lagi sampah plastik di tempat umum. Kasih Humas Polres Tapin, Ibda Subhan, mengatakan pemungutan sampah dilakukan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Sesuai arahan untuk fasilitas umum ini yang kami laksanakan konvoy di sepanjang Jalan Ahyani dan Jalan Gaeng Suganda di Kecamatan Pelangi di Kelurahan Bitahan, Kecamatan Paikat.
Adapun sasarannya melakukan kebersihan sampah-sampah di sekitar jalan, sepanjang jalan. Kita ambil, kita kumpulkan, kita masukkan kantong, dan kita buang tempat sampah melalui. Masyarakat juga diminta agar tidak melakukan buang sampah ke sungai maupun sembarangan karena nantinya dapat menyebabkan banjir. Saudara, potensi hujan lebat di Kalimantan Selatan akan terjadi sepekan ke depan. BMKG ingatkan dampak siklon tropis Panca. Wilayah Kalimantan Selatan diprediksi masih akan menghadapi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah fenomena atmosfer yang terjadi secara bersamaan, termasuk munculnya siklon tropis Panca di wilayah Filipina. Tarikan dari siklon tropis yang terjadi di Filipina ini menarik uap air yang tadinya fokus di selatan, kini naik sedikit ke utara. Perubahan pola angin ini berdampak langsung pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, di antaranya Kalsel, bagian barat dan selatan. Masih memiliki potensi hujan sedang hingga lebat dalam seminggu ke depan. Sementara Kalsel bagian utara wilayah seperti Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Forecaster iklim Stasiun Klimatologi BMKG Kalsel, Arif Rahman, mengatakan, dalam seminggu ke depan, kemungkinan potensi curah hujan sedang hingga lebat masih berpotensi di wilayah Kalimantan Selatan. Secara bulan Februari masih dalam kategori menengah. Artinya memang secara klimatologis curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di bulan Februari ini masih dalam kategori, kalau akumulasi bulanannya masih kategori normal. Tetapi kalau kita lihat per hari-harinya gitu, dalam seminggu depan kemungkinan potensi curah hujan sedang hingga lebat masih berpotensi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya wilayah bagian barat dan selatan. Walaupun beberapa hari ini sudah mulai, karena tarikan dari siklon tropis yang sudah terjadi di Filipina ini menarik juga uap air tadinya fokusnya di selatan, naik agak sedikit hingga curah hujan di wilayah Kalsel bagian utara, terutama di wilayah Tabalong dan sekitarnya, Balangan dan Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah itu cukup signifikan hari kemarin. Secara klimatologis, curah hujan di bulan Februari sebenarnya masih masuk dalam kategori menengah atau normal. Namun BMKG menekankan bahwa fluktuasi cuaca harian bisa terjadi secara ekstrim. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh hujan lebat, seperti genangan air atau banjir di wilayah-wilayah rawan. Berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 8 Februari 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Putri Cahyaningsih dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Putri Cahyaningsih dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 8 Februari 2026. Sobat Cuaca, adanya sisa siklon tropis Penha di perairan Filipina dan bibit siklon 98B di bagian barat Australia dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan di sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan Selatan. Kemudian secara umum, angin pada lapisan 3.000 feet bertiup dari arah barat daya hingga timur barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin permukaan bertiup dominan dari arah barat hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca pada esok hari, secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, sedangkan pada siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan disertai kilat, petir, dan angin kencang di kota Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Selanjutnya, pada perakiraan malam hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tabalong, Balangan, Banjarmasin, dan Kota Baru.
Sementara pada dini hari secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan dan potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan serta sekitarnya. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di perairan Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu waspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin dan Tanah Laut. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, serta pohon tumbang maupun sambaran petir, serta selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi seputar Imlek akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Jelang Tahun Baru Imlek 2026, Kelenteng Soci Nurani Banjarmasin mulai bersolek. Mengingat puncak perayaan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak pengurus memastikan perayaan tetap berjalan hikmat dengan penyesuaian agenda serta koordinasi pihak terkait. Persiapan menyambut Tahun Kuda Api pada 17 Februari mendatang mulai terlihat di Kelenteng Banjarmasin. Seperti Kelenteng Suci Nurani, sejumlah pengurus dan umat terlihat mulai membersihkan area rumah ibadah hingga memasang lampion merah di setiap sudut bangunan. Wakil Ketua Pengurus Kelenteng Suci Nurani, Johan Jawono, menyatakan rangkaian kegiatan Imlek sebenarnya sudah dimulai sejak Desember lalu. Namun puncak perayaan tetap berfokus pada malam pergantian tahun 16 Februari 2026 melalui sembahyang bersama. Sebetulnya sudah dimulai sejak
Desember, tepatnya biasanya tanggal 21 atau 22. Kebetulan tahun ini tanggal 22 ya, kurang lebih sama dengan Hari Ibu ya. Jadi kita mengadakan festival makan onde-onde. Jadi onde-onde itu di pertengahan musim dingin kalau di Tiongkok sana. Nah, itu jadi untuk menghangatkan dan mengumpulkan keluarga, kita ada namanya makan keluarga, makan onde-onde. Nah, itu dimulai sejak saat itu sudah ada persiapan untuk menyambut Imlek. Mengingat perayaan tahun ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak kelenteng akan mempertimbangkan kembali sejumlah rangkaian, termasuk penampilan atraksi barongsai. Pihaknya menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat, agar kerukunan umat beragama dapat terjaga. Kelenteng Po An Kiong atau Kelenteng Kartaraharja sudah melakukan berbagai persiapan jelang Imlek. Persiapan rutin dilakukan seperti pembersihan dan juga penataan kelenteng. Tempat ibadat Tridharma Po An Kiong atau Kelenteng Kartaraharja yang berlokasi di kawasan Pasar 5 atau tepatnya di Jalan Niaga Utara, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin mulai bersolek. Pihak tempat peribadatan sudah melakukan berbagai persiapan menyambut Imlek yang jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Pembersihan dan penataan telah dilakukan untuk menyambut warga etnis Tionghoa yang akan beribadah. Persiapan rutin yang dilakukan mulai dari membersihkan arca atau patung, memasang lampion, dan juga merapikan lilin. Diketahui, Imlek 2026 akan menandai awal dari Tahun Kuda Api, yang merupakan tahun ke-2577 dalam penanggalan Cina. Ya, saudara, perayaan Tahun Baru Imlek 2026 menjadi momen penting bagi warga Tionghoa, khususnya di kota Banjarmasin. Setiap perayaan Imlek dipercaya membawa energi yang berbeda. Dalam penanggalan Tionghoa, tahun ini Imlek dikenal sebagai Tahun Kuda Api yang dipercaya memiliki simbol penuh semangat dan energi. Menjelang Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026, suasana persiapan mulai terasa di salah satu kelenteng di kota Banjarmasin, yaitu Kelenteng Suci Nurani. Kelenteng ini diketahui telah dibersihkan sejak pekan lalu. Menurut warga Tionghoa, tradisi bersih-bersih ini dilakukan agar umat lebih nyaman saat beribadah. Selain itu juga sebagai cara untuk membersihkan energi negatif dan menyambut keberkahan di tahun yang baru. Pada tahun ini, tahun Imlek 2577 Kongzili dikenal sebagai Tahun Kuda Api. Dalam filosofi Tionghoa, kuda melambangkan gerak cepat, sementara api menggambarkan energi yang panas, kuat, dan dinamis. Filosofinya, masyarakat diajak untuk mengikuti irama kuda api yang bergerak lebih cepat dalam melihat kesempatan. Energi api juga diartikan sebagai dorongan semangat. Kapan harus melaju cepat dan kapan untuk mengendalikan diri. Menurut Wakil Ketua Kelenteng Suci Nurani, Johan Jawono, Tahun Kuda Api menjadi pengingat bagi warga Tionghoa, terutama pedagang, untuk bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang, namun tetap dalam perencanaan yang matang. Ya, Tahun Kuda yang berunsur api ya, untuk tahun 2577 Kongzili ini diharapkan untuk warga Tionghoa yang terutama pedagang, ya kita harus mengikuti irama daripada kuda itu, yaitu cepat dan panas. Yaitu kita harus memanfaatkan momentum, tapi dengan mensiasati, jangan hanya mengambil kesempatan yang sesaat tapi tidak dipikirkan secara mendalam. Nah, kita harus betul-betul matang perencanaan tapi dengan tindakan yang lebih cepat. Johan menambahkan peruntungan di Tahun Kuda Api pada dasarnya bergantung pada sikap masing-masing individu. Setiap orang memiliki sio yang berbeda, sehingga cara menyikapinya pun tidak sama. Ia menekankan kunci menjalani Tahun Kuda Api ialah tetap optimis,
fokus pada kemahiran bidang masing-masing, dan melangkah dengan perhitungan yang matang. Tahun baru Imlek menjadi momentum penting untuk memulai langkah baru, dan diharapkan dapat membawa semangat dan keberuntungan bagi warga Tionghoa. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Kak, kalah ikan mata. Woi, kata harus aku main ikan nira. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajarin dulu. Ada harta lu main. Mau kemir lah. Maaf, mulutnya aku sudah. Cupu. Pulanglah. Oi. Suara apa tuh? Aku di bawah sini nah. Di bawah sini. Kenapa bisa berpandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Botol bisa berpandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Kenapa? Untung mimpinya. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Banjarmasin mulai mengalami gejolak. Di Pasar Lama, harga komoditas cabai melambung tinggi hingga mencapai Rp100.000 lebih per kilogramnya. Namun kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas bawang di Pasar Harum Manis yang cenderung stabil dan bahkan mengalami penurunan harga. Kenaikan harga cabai menjelang bulan Ramadan mulai dirasakan oleh para pedagang, khususnya di Pasar Lama Kota Banjarmasin. Lonjakan signifikan terjadi pada cabai tiung, dari harga normal Rp60.000, kini menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai rawit yang semula Rp80.000, naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar, yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Sutima, penjual cabai, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi dalam 3 hari terakhir dan cukup naik signifikan. Kalau rawit nangka ini 120, biasa 80. Rotiong biasa 60, ini 100. Mulai kemarin biar bangetnya. Aku pulang ke Madura loh. Oh, berarti paling semingguan sudah belah 3 harian. Lagi lah biasanya harga makin naik pula. Kada berbuah ibaratnya. Orang terpakai loh. Berbeda halnya dengan harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Harum Manis Banjarmasin. Untuk harga bawang putih justru mengalami penurunan. Dari Rp35.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan. Harga bawang merah itu stabil ya, tidak terlalu naik ke 21, 22 sampai harga 25 yang besar. Bawangnya sih agak turun sih dari harga kemarin. Kilonya kalau di agen kita tahu sih yang di serang yang ambil di agen tuh. Kalau kilonya di sini 30. Bawang putih ya, itu turun Bu, harga turun? Iya, harga turun. Kalau sebelumnya berapa Bu? 34, 35. Saat ini aman nggak Bu? Maksudnya untuk bawang merah, bawang putih? Meski beberapa komoditas masih stabil, para pedagang berharap agar pemerintah dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok.
agar tidak memberatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan. Saudara, 2 pekan jelang bulan suci Ramadan, toko busana muslim mulai alami peningkatan penjualan. Pedagang pasar Sudi Mampir akui penjualan sudah dimulai sejak nisfu Syaban. Dua pekan jelang bulan suci Ramadan, penjualan busana muslim dan peralatan ibadah di pasar Sudi Mampir mulai mengalami peningkatan. Pedagang pasar Sudi Mampir mengakui penjualan mulai meningkat sejak nisfu Syaban. Para pedagang mengaku omset penjualan naik dibanding hari-hari biasa. Namun pendapatan masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh penjualan online. Beragam model pakaian muslim mulai dari gamis, koko, hingga peralatan untuk ibadah Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri mulai ramai dibeli. Untuk harga mukena dan baju muslim dimulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Mukena berbahan paris dan silky masih menjadi tren di tahun 2026. Santai paling bahan puasa. Kira seminggu mau bulan puasanya Pak lah. Saya itu ngerame. Oh, kira-kira nih Pak, penjualan tiap tahun ini kan rame tuh, ada beberapa pasar yang sepi penjualan karena online. Yang berdampak. Berdampak juga kan. Berdampak. Daripada tahun-tahun dulunya merah. Kurang. Menurun nggak Pak? Menurun. Gimana nih penjualan busana muslim mukena sebelum memasuki bulan Ramadan nih? Alhamdulillah lumayan, sudah mulai kami sudah mulai ada peningkatan Pak? Sudah. Kira-kira berapa hari sudah ada peningkatan? Sudah mulai nisfu tadi kan. Oh, sudah nisfu. Ada tren baru kah tadi tahun ini dari mukena atau baju muslim, apa yang tren? Kalau mukena kayak seperti kayak gini kan misalnya Paris Paris yang banyak kan? Paris kayak silky bisa aja. Kalau baju muslim Pak? Kalau baju muslim kayak gamis putih sama hitam. Salah satu pembeli Hajah Nurmila, warga Barabai ini memilih berbelanja lebih awal untuk menghindari lonjakan harga serta kepadatan pengunjung yang biasanya terjadi mendekati Ramadan. Dirinya mengaku busana muslim dan peralatan ibadah ini diperuntukkan untuk dirinya dan juga keluarga. Ada yang mau diberi, ada keluarga, ada pakai sendiri. Oh, berarti Pian ini memang biasanya belanjanya sebelum memasuki Ramadan? Iya. Oh, karena murah kah kalau sebelum Ramadan atau gimana Bu Haji? Sedang, harganya sedang. Ya. Harga masih mendingan, dan juga kalau udah puasa itu kan kita jalannya malas, capek. Jadi fokus untuk puasa aja. Penjualan busana muslim dan peralatan ibadah diperkirakan akan terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Penjualan busana muslim selain didominasi warga Banjarmasin, juga didominasi dari daerah lain seperti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.